Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema I Don't Work Here Lady. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Toko swalayan Prancis mengerikan, terutama ketika kalian bertemu wanita yang marah meminta tisu toilet. Untuk beberapa konteks, ini terjadi pada tahun 2018. Aku berpikir ini akan menarik untuk diceritakan. Aku dibesarkan di Kanada, ini penting. Tetapi memiliki banyak keluarga di Inggris dan Jerman. Ketika aku lulus SMA, aku pikir itu akan menjadi ide bagus untuk menabung dan bepergian ke beberapa negara Eropa, mengunjungi kerabat, dan semacamnya. Aku terbang ke Skotlandia, yang merupakan tempat yang menyenangkan. Irlandia, Inggris. Aku punya rencana bagus untuk mampir ke Prancis, Belgia, Belanda, dalam perjalanan ke Jerman. Secara teori, ini adalah ide yang bagus. Sistem sekolah Kanada telah membuat aku belajar bahasa Prancis selama 8 tahun. Apa yang bisa salah? Petunjukku yaitu ini di Carrefour. Mencari jajanan murah. Aku kira aku terlihat seperti bekerja di sana. Karena wanita ini berjalan ke arahku dengan mengerikan. Seperti anak gemuk yang mencari lebih banyak sampel di Costco. Dan mulai berbicara dalam bahasa Prancis yang sangat cepat. Mencari tisu toilet atau sesuatu seperti itu. Aku hampir tidak bisa memahaminya. Antara bahasa Prancis-Prancisnya, aku hanya mengetahui versi banteng dari Prancis yang mereka ajarkan di sekolah umum Kanada. Dan aku sudah mengalami masalah dengan seberapa cepat orang itu berbicara. Aku ingin melatih bahasa Prancisku, mencoba mengatakan bahwa aku bukan dari sekitar sini, dan tidak akan banyak membantu karena aku bukan seorang karyawan di sini. Dia tidak suka ini rupanya. Dia mulai mencaci makiku dalam bahasa Inggris dan mengatakan sesuatu seperti, "Kenapa kamu bekerja di sini jika kamu tidak bisa berbicara bahasa Prancis dengan benar? Kamu harus dipecat karena tidak membantuku dengan benar. Dasar bahasa Inggris bodoh." Kelas bahasa Prancisku yang tidak pernah mempersiapkan aku untuk situasi seperti ini, membuat aku berada di bawah belas kasihan Karen yang mengintimidasi ini. Jika dia ingin tahu nama setiap buah dalam bahasa Prancis, atau di mana hotel terdekat berada, aku bisa membantunya. Tapi sayangnya, sepertinya dia membutuhkan tisu sebagai gantinya. Sementara dia penuh dengan omelan ini, seorang manajer berjalan di belakangnya yang membuatnya berbalik. Dia, tentu saja, menuntut aku untuk dipecat. Manajer ini hanya menatap matanya dan berkata, "Apa yang kamu inginkan dari aku, Bu? Anak Inggris ini tidak bekerja di sini." Dia terlihat sangat marah dengan ini. Aku merasakan ledakan amarah lain, dan pergi dari sana secepat mungkin. Selebihnya aku tinggal di Prancis cukup standar, syukurlah. Moral dari cerita ini, jangan pernah pergi ke Prancis. Bercanda, secara keseluruhan negara itu bagus. Aku melarikan diri dengan makanan ringanku, dan cus ke Belanda, di mana tidak ada wanita Prancis yang bisa meneriaki aku. Cerita kedua, tidak, aku tidak bekerja di sini lagi. Jadi sedikit latar belakang, aku bekerja di Walmart selama 3 bulan. Aku berhenti karena manajemen yang buruk. Itu sekitar sebulan yang lalu. Aku cukup dikenali karena aku memiliki rambut yang diwarnai pelangi. Meskipun aku berhenti, aku tinggal cukup dekat dengan Walmart ini, sehingga aku paling sering berbelanja di sana. Dan pasangan aku masih bekerja di sana sebagai teknisi mobil, sehingga kartu diskon mereka sangat berguna. Bagaimanapun, aku dan pacarku sedang berbelanja untuk beberapa hal beberapa malam yang lalu, dan kami berpisah untuk menyelesaikannya lebih cepat. Susu almond yang kumiliki di rumah sudah basi, dan aku membutuhkan saus untuk makan malam. Aku tidak ingin mie yang sudah kubuat menjadi dingin. Jadi disinilah aku. Dengan tangan penuh parsley, bawang putih, dan bawang bombay, cepat-cepat kembali ke bagian produk susu di belakang toko. Aku hampir sampai di tempat kulkas di mana susu almond berada. Lalu aku mendengarnya dari belakangku. "Permisi." Aku langsung merasa ngeri mendengar nada yang digunakan wanita ini. Karena aku telah melakukan banyak pekerjaan customer service dan tahu seperti apa suara Karen sejak awal. Aku mengabaikannya, bagaimanapun, karena aku tidak mempunyai waktu untuk mengobrol dan mengambil langkah lain untuk menuju kulkas. "Hei, aku sedang berbicara denganmu. Jangan kasar." Dia berkata dengan suara mengerikan itu. Aku yakin kalian semua pernah mendengarnya. Aku menghela nafas dan berbalik, dan melihat seorang wanita berusia sekitar akhir 30-an atau awal 40-an, menatapku dengan tangan disilangkan.
Customer service sangat buruk di tempat ini. Dia membentakku. Aku membuka mulut untuk mencoba dan mengatakan kepadanya bahwa aku tidak bekerja di sana. Tetapi dia sudah berbicara duluan. Mana majalahnya? Dia menuntut. Aku tidak tahu. Mungkin bertanya pada karyawan. Aku berkata, sedikit cemas karena aku perlu mengambil susu dan pergi. Dia mengejek. Aku pernah melihatmu bekerja sebelumnya. Aku tahu kamu bekerja di sini. Aku tidak peduli jika kamu tidak bekerja. Kamu bisa memberitahuku di mana majalah-majalah sialan itu. Tidak, aku tidak bisa, kataku. Semakin kesal, aku tidak bekerja di sini. Aku berhenti sebulan yang lalu, dan aku hanya bekerja di bagian depan. Aku tidak tahu di mana barang-barang di toko ini. Memang benar, aku benar-benar tidak tahu di mana barang-barang tertentu berada, kecuali untuk sisi sayur dan buah, karena aku sering berbelanja di sana. Betapa banyak omong kosong, dia berkata. Aku pernah melihatmu bekerja, kamu hanya malas. Panggil manajermu. Aku ingin berbicara dengan mereka. Aku menggelengkan kepalaku, tidak percaya, dan membuka kulkas dan mengambil susuku. Aku segera pergi dan dia mulai berteriak keras kepadaku. Aku pelanggan yang membayar dan aku berharap karyawan untuk membantu ketika aku memintanya. Aku menatap matanya dan berkata, kalau begitu cari karyawan, Bu. Aku tidak bekerja di sini lagi. Dia meneriaki lagi tentang customer service yang buruk dan bagaimana dia akan melaporkan aku ke manajer aku saat aku berjalan pergi. Aku mengabaikannya dan terus berjalan. Syukurlah dia tidak mengikuti. Aku segera check out dan pergi. Pacarku tertawa ketika aku memberitahu apa yang sedang terjadi dalam perjalanan pulang. Aku hanya merasa tidak enak karena satu-satunya manajer yang baik bekerja pada malam itu. Dan dia mungkin mendapat banyak ocehan dari wanita yang mengerikan itu. Maaf, Bonnie. Cerita ketiga. Aku di sini hanya untuk bermain drum. Jadi aku seorang musisi. Aku sedang manggung di sebuah bar, itu bar kasual di kota. Jadi aku berpakaian agar terlihat bagus. Tapi aku tidak memakai dasi atau sejenisnya. Ini biasa saja. Seorang teman muncul dan selama istirahat set, kami berdua pergi keluar untuk merokok dan berdiri di sisi pintu masuk. Kami nongkrong, mengobrol, dan kemudian grup ini muncul. Dan aku melakukan kontak mata dengan wanita yang memimpin mereka. Dia berjalan ke arahku dan mengeluarkan dompetnya, lalu memberikan ID-nya kepadaku. Teman aku dan aku saling melirik dan kembali padanya. Aku tidak tahu tentang ini, Nona. Ini terlihat seperti palsu bagiku. Dia benar-benar kecewa. Tidak, aku bersumpah itu asli. Itu hanya gambar yang sangat lama, dan aku tidak memiliki hari yang baik saat itu. Dia menghela nafas berat. Aku bersumpah itu asli. Aku dan temanku saling pandang. Kami saling mengangguk setuju, jadi aku kembali padanya sementara semua temannya tidak yakin apakah rencana mereka akan berubah. Aku di sini hanya untuk bermain drum. Tapi terima kasih telah berbagi ID denganku. Membaca namanya di ID, Jane Smith, lalu aku melanjutkan untuk mengembalikan ID-nya. Dia bertanya, jadi aku bisa masuk? Ya, tentu saja. Mengapa aku peduli? Apakah kamu bukan penjaga pintu? Tidak, tidak. Aku di sini hanya untuk bermain drum di sana. Menunjuk ke dalam, aku manggung di sini malam ini. Aku hanya sedang istirahat. Teman-temannya sadar itu. Dia menyadari apa yang baru saja terjadi dan mulai meminta maaf. Dan aku mengatakan kepadanya bahwa itu baik-baik saja, dan aku tertawa karenanya. Mereka semua berkumpul untuk mendengarkan musik, dan memberi tip pada band lumayan banyak. Setelah pertunjukan, kami tertawa lagi dan berpisah. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.